Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahra Rahman dengan NIM 20121799 akan mempresentasikan UTS pemrograman client server. Yang pertama, pastikan dulu database-nya sudah terkoneksi. Bisa dikoneksikan lewat dari folder config, kemudian database.php. Kemudian selanjutnya, yang pertama, masuk ke file api_bcs.php. Di dalam sini ada function construct yang berfungsi untuk memanggil model dari madmin, mproduct, mtransaksi, dan mitem transaksi. Kemudian selanjutnya, di sini juga ada function admin get, yaitu untuk menampilkan data dari database admin. Kemudian di sini juga ada admin post yang berfungsi untuk menambahkan data. Di dalamnya juga ada validasi supaya data yang diinputkan tidak boleh kosong. Jika kosong, maka ada peringatan data tidak valid. Kalau misalkan sudah berhasil diinputkan dan semuanya benar, akan ada pesan insert berhasil. Kemudian ada admin put. Admin put di sini berfungsi untuk mengedit data. Di dalamnya ada validation message yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data admin yang akan diedit sudah diisikan dengan benar. Jika belum benar, maka data tidak ditemukan atau data tidak valid. Jika data berhasil diupdate atau diedit, maka akan muncul pesan update berhasil. Kemudian selanjutnya ada function admin delete. Function ini berfungsi untuk mendelete data admin yang dilakukan dengan cara di-delete berdasarkan ID-nya. Jika ID-nya valid, maka delete berhasil, dan jika tidak, maka akan memunculkan pesan ID tidak valid. Kemudian selanjutnya ada function untuk login post. Di function ini berisikan function yang dilakukan untuk login dengan cara nanti memasukkan email dan password. Password ini dilindungi dengan MD5, jadi nanti bentuk passwordnya akan hash. Kemudian dalam function login post ini juga dilengkapi dengan token yang menggunakan JWT token. Kemudian untuk selanjutnya ada API untuk produk yang function-function di dalamnya juga sama dengan API admin yang terdiri dari produk get, produk post, produk put, kemudian produk delete. Kemudian selanjutnya untuk function yang lain itu untuk API transaksi yang di dalamnya juga memiliki function yang sama, yaitu function transaksi get, kemudian function transaksi post, kemudian function transaksi put, kemudian function transaksi delete. Kemudian yang selanjutnya untuk API item transaksi, di dalamnya juga sama, terdapat function item transaksi get, kemudian function transaksi item transaksi post, kemudian ada function item transaksi put, kemudian ada juga
function item transaksi delete. Kemudian selanjutnya ada function check token yang menggunakan JWT token. Ini difungsikan agar tidak sembarang orang bisa mengedit, menghapus, atau menginsertkan data baru ke database. Token ini akan didapatkan ketika user login. Kemudian selanjutnya masuk ke folder model, kemudian pilih madmin.php. Di dalam sini ada function construct yang digunakan untuk memanggil database. Di sini juga ada function get admin, kemudian function insert admin, kemudian function update admin, dan function delete admin. Kemudian juga ada function check login admin. Untuk file yang kedua yaitu mitem transaksi. Di dalamnya juga sama seperti yang madmin. Pertama-tama ada function construct untuk memanggil database. Kemudian ada function get item transaksi, kemudian ada function get item transaksi by ID, transaksi ID. Kemudian ada function insert item transaksi. Kemudian ada function update item transaksi. Kemudian ada function delete item transaksi. Kemudian ada function delete item transaksi by transaksi ID. Kemudian selanjutnya yaitu mProduct yang di dalamnya terdapat function construct untuk memanggil database. Kemudian ada function get product, insert product, update product, dan delete product. Kemudian file selanjutnya adalah mtransaksi.php. Di dalamnya ada function construct yang digunakan untuk memanggil database. Kemudian ada function get transaksi. Kemudian ada function get transaksi bulan ini. Kemudian ada function insert transaksi. Kemudian ada update transaksi. Kemudian ada function delete transaksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke Postman. Selanjutnya, untuk yang Postman, kita masuk ke collection yang login, kemudian pilih yang file login. Di sini diisikan linknya, yaitu localhost /179//si0.1.6/index.php/api/pcs/login. Kemudian metodenya adalah post. Kemudian di bagian body ini diisikan email, yaitu fatimah1799@gmail.com dan passwordnya 12345, disesuaikan dengan yang ada di database. Kemudian send. Nanti di sini akan terdapat pesan bahwa autentikasi berhasil, kemudian akan mendapat token. Token ini kemudian dikopikan, dimasukkan ke authorization sini, kemudian tipenya pilih yang Biril token, kemudian tokennya dimasukkan ke sini. Kemudian langkah selanjutnya, untuk API yang admin, masuk ke admin, kemudian linknya localhost 1799 si06 index.php api/pcs/admin. Kemudian metodenya get. Kemudian tadi token yang sudah dikopikan dimasukkan ke authorization di Biril token, kemudian dikopikan di sini. Kemudian yang body diisikan email fatimah1799@gmail.com, kemudian namanya fatimah1799. Kemudian send. Jika data ditemukan, maka ada tulisan message data found.
yang menampilkan isinya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk admin post, jangan lupa memasukkan tokennya ke authorization seperti tadi. Kemudian di body-nya ini kita mengisikan email baru Fatimah Azhara ini. Kemudian passwordnya 1234, kemudian namanya Fatimah. Kemudian send. Jika insert berhasil, maka akan ada pesan sukses true, kemudian message-nya insert berhasil. Kemudian selanjutnya untuk admin boot, di sini jangan lupa masukkan tokennya di authorization. Kemudian yang di body dituliskan ID mana yang akan diedit, email mana yang akan diedit. ID-nya tidak usah diedit. Yang bisa diedit adalah email, password, dan nama isikan yang akan diedit. Kemudian send. Jika berhasil, akan ada pesan update berhasil. Kemudian data di bawahnya akan diupdate sesuai yang diisikan tadi. Kemudian untuk admin delete, jangan lupa isikan tokennya tadi di authorization, kemudian metodenya juga delete, linknya juga sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang body-nya, di sini diisikan ID, kemudian value-nya yaitu 4. Kemudian send. Jika berhasil, akan sukses true. Message-nya delete berhasil. Kemudian delete yang dilakukan pada data yang ber-ID 4 akan berhasil. Untuk yang lain-lainnya, untuk item, produk, dan transaksi, prosesnya juga sama seperti yang ada di API admin. Sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.